Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya semuanya. Semoga kita semua terhindar dari penyebaran virus corona dan juga penyakit lainnya ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM-nya untuk memimpin doa. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu tolong untuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu supaya Ibu bisa melihat kesiapan kalian dalam memulai pelajaran kali ini. Ya. Untuk yang berhalangan mengaktifkan kamera, boleh izin lewat kolom chat. Baik, anak-anak, kalian masih ingat atau tidak tentang materi minggu kemarin yang telah kita bahas? Ada yang tahu? Ya, betul. Kemarin kita sudah membahas materi mengenai sistem pencernaan ya, mulai dari organnya, ada mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus dan usus besar, kemudian anus. Nah, di dalam sistem organ dari sistem pencernaan, di situ terdapat kerongkongan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa bedanya kerongkongan dengan tenggorokan? Coba yang tahu boleh raise hand. Nah, jadi perbedaan kerongkongan dan tenggorokan yaitu kalau kerongkongan adalah saluran untuk pencernaan. Jadi dari mulut makanan kita itu masuk melalui rongga kerongkongan. Nah, sedangkan untuk tenggorokan itu adalah saluran pernafasan kita dari hidung untuk menuju paru-paru. Nah, tenggorokan ini juga biasanya kita dalam istilah biologi disebut sebagai trakea. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja peta konsep yang ada di dalam sistem pernapasan ini. Baik, di dalam peta konsep sistem pernapasan, di sini yang pertama mengenai organ-organnya, yaitu struktur organnya mulai dari hidung hingga ke alveolus. Kemudian setelah kita mempelajari organ-organnya, ada juga mekanisme pernapasan, di mana nanti kita akan mempelajari apa itu pernapasan dada dan apa itu pernapasan perut. Kemudian ada juga istilah inspirasi, ada juga istilah ekspirasi. Terakhir yang akan kita bahas di dalam sistem pernapasan ini yaitu terkait gangguan atau kelainan dari sistem pernapasan. Nah, baik, hari ini yang akan kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, organ-organ sistem pernapasan, yang kedua yaitu mekanisme pernapasan, dan yang ketiga yaitu gangguan atau kelainan sistem pernapasan. Baik anak-anak, kalian pasti sudah pernah mempelajari materi pernapasan ini dari SD, dari SMP ya. Berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar yang ada di atas ibu ini. Di sini ada organ-organ dari sistem pernapasan. Coba ibu kasih waktu kalian selama 10 detik untuk mengisi di kolom chat apa saja urutan dari A sampai G nama organ-organ pernapasan tersebut. Silakan. Baik, nah ini adalah jawaban benarnya. Ya, betul sekali ya. Kebanyakan di sini kalian pasti sudah mengetahui organ-organ yang ada di dalam sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung, yang kedua yaitu faring, yang ketiga yaitu laring, yang keempat yaitu trakea atau tenggorokan, yang kelima yaitu batang tenggorokan atau bronkus, yang keenam selanjutnya yaitu bronchiolus, dan yang terakhir yaitu alveolus.
Baik, yang pertama yaitu adalah rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Nah, di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun organ hidung ini, yaitu yang pertama yaitu kelenjar minyak atau bisa disebut kelenjar sebasea. Nah, yang kedua yaitu kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Kemudian yang ketiga, terdapat rambut-rambut pendek yang berfungsi untuk menangkal kotoran-kotoran yang akan memasuki paru-paru. Nah, selanjutnya yang keempat, terdapat konka. Nah, di mana di dalam konka ini terdapat kapiler darah yang bisa mengantarkan udara menuju ke otak melalui saraf-saraf yang ada di hidung tersebut. Nah, konka ini juga berfungsi sebagai heater atau menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tekak atau bisa disebut faring yang berada di ujung pangkal dari rongga hidung. Nah, tekak atau faring ini berada di pertemuan antara saluran pernapasan dan pencernaan. Jadi faring ini tuh bisa memisahkan antara dua saluran tadi, yang mana ada tenggorokan dan ada kerongkongan. Nah, faring ini adalah penghubung di antara dua jalur tersebut. Dan faring atau tekak ini tersusun dari otot-otot lurik yang memiliki panjang sekitar 4 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu pangkal tenggorokan. Nah, di dalam laring ini terdapat katup, di mana dia bisa memisahkan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Jadi di sini ada katup yang bisa bergantian untuk membuka tutup. Nah, selain itu di dalam pangkal tenggorokan atau laring ini juga terdapat pita suara sebagai penghasil suara kita. Selanjutnya yang keempat, ada tenggorokan atau kita sebut trakea dalam bahasa biologinya. Nah, trakea ini berada di dalam leher sampai ke dalam rongga dada. Nah, panjangnya sekitar 10 cm. Nah, dinding tenggorokan ini tersusun atas cincin tulang rawan yang kaku sehingga udara dengan bebas bisa keluar masuk tanpa tertekan-tekan. Nah, selanjutnya di dalam tenggorokan ini juga terdapat silia. Jadi selain di dalam hidung, di dalam tenggorokan pun terdapat silia-silia sehingga debu masih bisa tersaring di dalam tenggorokan. Yang dinamakan bronkus. Nah, bronkus ini merupakan cabang penghubung antara saluran pernapasan dari hidung menuju paru-paru. Nah, di bronkus ini terbagi menjadi dua cabang, ada bronkus kanan dan ada juga bronkus kiri. Nah, kemudian dari bronkus yang terbagi dua tadi itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang. Nah, cabang dari bronkus itu dinamakan bronchioles. Nah, di dalam ujung-ujung bronkus ini terdapat alveolus. Selanjutnya yaitu alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti anggur atau bola-bola kecil yang dimana terdapat banyak sekali pembuluh darah di dalam setiap gelembung-gelembung tersebut. Dan alveolus ini memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya seperti yang ada pada gambar, berarti kalian pasti sudah mengetahui yaitu paru-paru atau dalam bahasa biologinya kita sebut pulmo. Nah, paru-paru ini terdiri dari dua bagian, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Letak dari paru-paru ini berada di atas dari diafragma. Nah, antara plasma luar dan terdapat rongga yang terisi oleh cairan pleura. Nah, cairan ini itu berasal dari plasma darah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, kelas telah selesai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mari kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengenai kelainan dari sistem pernapasan. Dan kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa presensinya direkap kepada PJ-nya. Dan Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.